elektoral menjadi pertimbangan nggak Pak? Atau mungkin harus dari daerah khusus tertentu begitu seperti Jawa Timur atau tokoh dari kalangan NU itu nggak menjadi pertimbangannya Nasdem Pak dan Pak Surya? Ya pasti lah, bagian pertimbangan itu tidak pertimbangan utama. Pertimbangan utama kita pada andalan kita pada capresnya. Komplementernya ya Wapres. Jadi saya agak berbeda, mungkin yang saat yang lain mungkin berpikir inilah saat di mana Wapres menentukan strategis kemenangan dan menentukan kemenangan capres. Ya, banyak pengamat menyatakan seperti itu. Tapi bagi saya tetap capres adalah yang super dominan menentukan. Wapres komplementaris ikut. Jadi dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam pandangan Pak Surya, Wapres itu bukan faktor penentu kemenangan. Nah, bagi saya tidak utama, bukan penentu utama. Bukan penentu utama. Ya. Penentu utama tetap adalah capres. Jadi siapapun pendampingnya Mas Anies sebetulnya bukan penentu utama kemenangan Pilpres 2024. Memang itu. Ya. Dan kehati-hatian memilih Wapres ya wajar sekali dan itulah semestinya. Tapi jangan kita merubah mindset, kita berpikir ini penting sekali Wapres ini. Kalau enggak, apa artinya capres kita? Berarti tidak dominan dia. Tidak unggul sekali. Petinggi Partai Nasdem menyebut bahwa sudah ada 5 nama Pak yang menjadi kandidat kuat pendampingnya Mas Anies Baswedan ya. Ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Betul Pak 5 nama itu? Saya baru dengar dari Anda. Jadi nggak benar Pak 5 nama itu? Ya mungkin itu wacana yang barangkali keluar secara spontan dari beberapa figur elit Partai Nasdem ini. Tapi rasanya pasti berkisar-kisar nggak jauh-jauh dari situ. Tapi 5 nama itu Bapak pertimbangkan ya? Saya pikir kalau itu dimintakan kepada saya pertimbangkan. Tapi tetap saya kembalikan, harusnya yang memberikan referensi utama, kalaupun harus diajukan itu, tetap kepada Bung Anies. Pak Surya dan Nasdem akan menerima apapun pilihan cawapresnya Mas Anies ya? Iya. Ya. Itu memang konsekuensi kita sudah menyerahkan itu. Nasdem menjadi partai yang sangat resisten Pak dalam tanda kutip terhadap Mas AHY untuk menjadi cawapresnya Mas Anies, itu betul nggak Pak? Enggak juga. Kenapa harus resisten? Kenapa? Karena, apa yang salah? Karena yang kami dapat infonya Mas AHY dianggap kurang berpengalaman di bidang militer, jadi sulit untuk mengkonsolidasikan. Semuanya militer. Ada plus minus. Nggak ada semua kandidat yang tidak memiliki plus minusnya. Ada kurangnya di sini, ada kelebihannya di sana. Nah, cuman yang kita mau cari, yang kurangnya lebih sedikit, yang plusnya lebih banyak. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Tapi resisten saya pastikan nggak ada itu. Kalau pada akhirnya Mas Anies memilih Mas AHY, Pak Surya juga akan menerima itu? Ya, silakan. Tapi sebetulnya kami dengar preferensi utamanya bukan itu, bukan Mas AHY, tapi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Belakangan nama Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga ikut masuk. Kenapa kemudian Partai Nasdem punya preferensi tokoh yang harus mendampingi Mas Anies berasal dari Jawa Timur dan dari kalangan NU? Apakah kemudian karena Jawa Timur ini battleground Pak di Pilpres 2024? Saya pikir salah satu perhitungannya ya. Dari katakanlah berbagai masukan yang ditujukan kepada saya. Memang preferensi elektoral yang harus terbangun itu di daerah Jawa. Nah, kita mengenal ada 3 daerah Jawa yang cukup potensial di luar Jakarta dan Banten itu ya. Jabar, Jateng, Jatim. Nah, itu yang harus benar-benar diamati secara baik. Kalau itu bisa rata-rata saja Bung Anies di sana itu, baik menang dan kalahnya, tidak terlalu jauh. Ya, potensi kemenangan Anies ya tinggi sekali. Jadi untuk Nasdem, untuk Pak Surya, Jawa Timur menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan ya. Karena dengan kemenangan 50% saja menurut Nasdem, Mas Anies bisa memenangkan pertarungan Pilpres begitu? Saya yakin kalau di 3 Jawa ini, katakanlah plus minusnya itu rata-rata. Ada yang plus, ada yang minus, ada rata plus, hampir rata-rata, tidak complang sekali. Potensi kemenangan Anies tinggi sekali, amat tinggi. Ya. Dan ex-presidennya Bung Anies tuh. Kalau Bu Khofifah kemudian gagal menjadi cawapresnya Mas Anies, kabarnya sejak jauh-jauh hari Partai Nasdem juga menjajaki pendekatan dengan
PKB untuk menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies. Memang betul begitu, Pak? Belum sampai ke tahap itu saya pikir. Tapi hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dengan PKB, dengan Imin, saya pikir saya juga sebagai kakaknya itu ya dari sejak awal koalisi dengan Presiden Jokowi memang saya ajak beliau, PKB, ya itu masih terjaga baik sampai saat ini. Tapi Caimin masuk dong ke dalam nama yang mungkin diperhitungkan kalau tokoh Jawa Timur seperti Bu Khofifah, Pak Mahfud tidak Yang sampai diterima. sekarang ini saya menghormati sekali. Sudah ada deklarasi Pak Caimin dan Pak Prabowo ya. Jadi, Politik kan cair, Pak Surya. Semuanya masih mungkin politik cair, the art of ya possibility. bisa aja. Bisa Tapi saja. penghormatan saya itu tidak bersurut. Ada koalisi saya anggap di situ ya. Jadi Nasdem tidak mau mengganggu koalisi yang sudah terbentuk. Ya. Kalau kita tidak bisa memperkuat, kenapa kita harus ganggu? Oke. Tapi Nasdem intens berkomunikasi dengan Partai Golkar. Sampai Pak Surya di Singapura kemarin berkomunikasi, bertemu dengan petinggi Partai Golkar. Itu fotonya sudah menyebar, Pak, di mana-mana. Untuk menjajaki kemungkinan koalisi Golkar masuk ke dalam koalisi perubahan dan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bisa jadi cawapresnya Mas Anies, itu betul ya, Pak? Enggak. Belum sampai ke tahap sana. Oke. Hubungan baik dengan Golkar itu benar. 43 tahun saya di Golkar, sekaligus pernah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, itu benar. Ada romantisme dengan kawan-kawan Golkar, itu benar. Tapi penjajakan bagaimana supaya Golkar berada di posisi Anies, belum sampai ke tahap itu. Tapi jelas bahwasanya kedekatan itu merupakan modal yang memungkinkan itu semuanya bisa terjadi. Ya kan? Tapi sebagai bagian dari romantisme, Pak Surya berharap nggak Golkar bisa bergabung dengan koalisi perubahan, mungkin mengulang romantisme di 2004 pada saat mengusung Pak SBY juga? Dengan catatan tidak mempersulit Golkar. Oke. Anda boleh percaya itu. Ngapain dia harus bergabung dengan koalisi perubahan kalau di kondisinya semakin sulit? Maksudnya kondisinya sulit, maksudnya dijegal begitu, Pak? Iya, bermacam hal. Golkar harus yakin dia. Saya ingin bergabung dengan koalisi perubahan, Dengan segala resikonya. dengan segala hal yang baik, pikiran yang baik, kemudian bisa menatap harapan yang baik. Kenapa tidak? Tapi kalau ini hanya untuk mempersulit kondisi kawan-kawan di Golkar, ya janganlah. Di sisi lain Golkar dan juga PKB menggagas koalisi besar, Pak. Nasdem tertarik nggak, Pak, masuk? Koalisi besar, Nasdem tertarik atau tidak? Untuk apa? Mencalonkan Anies Baswedan itu adalah sesuatu yang the ultimate daripada goal untuk dibawa menjadi capres. Diperjuangkan untuk terpilih. Kemudian, katakanlah seluruh alat kelengkapan persyaratan presidensial threshold harus terpenuhi dan kita sudah penuhi. Jadi nggak tertarik, Pak, masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah? Ya udah, satu Anies, jalankan. Terima kasih sekali Pak Surya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan juga di publik begitu ya. Banyak sekali tadi dan bagus-bagus sekali Pak. Semoga nanti publik terpuaskan dan tahu kondisi politik di tanah air seperti apa jelang pemilu Presiden 2024. Terima kasih sekali Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh atas waktunya kepada CNN Indonesia.